Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di materi tentang teknologi pemanfaatan sisa minyak untuk pembuatan sabun. Hari ini kita memang akan membahas tentang limbah minyak. Kenapa? Karena memang limbah minyak ini selain juga dapat dimanfaatkan menjadi produk, dia juga merupakan satu limbah yang biasanya dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai minyak yang digunakan untuk menggoreng kembali. Sesuatu yang bermanfaat dan ramah lingkungan tentunya akan kita kaji, dalam hal ini kita manfaatkan sebagai pembuatan sabun. Nah, kita ketahui banyak sekali minyak jelantah yang sering dianggap sampah dan dibuang begitu saja. Memang tidak banyak orang yang tahu karena memang limbah dari minyak jelantah ini bisa diolah menjadi produk yang berguna. Kemudian kita akan masuk di slide berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang metode pembuatan sabun itu sendiri. Selain kita menggunakan minyak jelantah atau minyak curah, biasanya sabun juga bisa digunakan dengan menggunakan minyak yang masih bagus. Jadi karena memang di sini judulnya kita untuk memanfaatkan sisa dari minyak, makanya di sini kita bisa menggunakan minyak jelantah. Bisa jadi minyak sawit ataupun minyak dari hasil lainnya. Tetapi memang umumnya banyak sekali sisa-sisa industri rumah tangga ini yang memang kaitannya dengan minyak sawit. Proses yang pertama ini yang kita lakukan adalah penyiapan bahan. Di sini kita menggunakan NaOH karena memang tujuan kita membuat minyak padat ya ataupun sabun padat. Di sini pembuatan sabun itu bisa dilakukan menggunakan KOH ataupun NaOH. Karena pada proses saponifikasi dia akan dilarutkan dengan alkali. NaOH dengan KOH ini adalah alkali yang akan menghasilkan sabun. Sehingga pada tahap ini memang kita harus benar-benar melakukan penyaringan terlebih dahulu kalau memang kita menggunakan minyak jelantah sebagai bahan dasar atau bahan utama dalam pembuatan sabun ini. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, ini tahap proses pengolahan. Di sini sabun yang dihasilkan kemudian diolah seperti penambahan minyak wangi, kemudian pewarna dan bahan-bahan lain. Nah, di sini di slide ketiga kita bisa melihat proses pembuatan sabun. Yang pertama dilakukan adalah pemurnian minyak. Pemurnian minyak di sini menggunakan zat arang. Kalau kita nggak bisa menemukan zat arang, maka kita bisa menggunakan arang hasil dari pembakaran kayu. Fungsinya apa? Memang dilakukan perendaman terlebih dahulu karena memang kita menggunakan minyak jelantah. Diharapkan dengan penggunaan zat arang ini, minyak yang tadinya bau hasil dari rimba ini akan hilang. Nah, penambahan zat arang ini sendiri ditambahkan ke dalam minyak jelantah sebelum digunakan untuk pembuatan sabun. Setelah minyak jelantah ini ditambahkan dengan zat arang, maka akan dilakukan penyaringan. Nah, zat arang inilah yang akan memfilter baik itu bau ataupun partikel-partikel kecil hasil dari limbah olahan industri rumah tangga. Nah, di sini kalau setelah kita murnikan dengan zat arang tadi, kita lakukan pencampuran dengan NaOH. NaOH ini diinginkan itu sabunnya dalam bentuk padat. Kalau kita menggunakan KOH, maka yang dihasilkan itu adalah sabun cair. Nah, umumnya memang sabun ini menggunakan metode saponifikasi, yaitu antara reaksi kimia dan minyak dengan alkali. Alkali inilah yang dinamakan NaOH atau KOH. Setelah alkali ini dituangkan ke dalam minyak yang setelah kita murnikan, maka kita aduk ratakan di dalam suhu ruang. Nah, setelah itu kita bisa mencampurkan pewangi karena memang yang dihasilkan tadi adalah sabun padat tapi yang diinginkan tidak memiliki bau. Kadang-kadang walaupun kita telah melakukan penambahan zat arang, bau khas daripada minyak sisa limbah tadi masih ada sedikit. Jadi di sini kita menambahkan pewangi. Pewangi ini sangat membantu sekali untuk
menyamarkan bau, tetapi memang bisa digunakan juga dengan pewangi alami. Misal contohnya kita menggunakan jahe ataupun kita menggunakan daun pandan terlebih dahulu. Kita bisa lakukan dengan perebusan, kemudian kita tambahkan dalam metode pembuatan sabun. Setelah ditambah pewangi, kita lakukan pengadukan, kemudian kita diamkan selama beberapa menit. Setelah rata dan homogen, bisa kita campurkan ke dalam cetakan, kemudian kita tunggu 3-4 minggu dan menghasilkan sabun itu sendiri. Slide selanjutnya, jenis sabun dari minyak sawit. Jadi mungkin adik-adik udah pada tahu bahwa banyak sekali dan banyak kita jumpai di sekitar kita bahwa sabun itu sendiri ada yang dalam bentuk batang atau sabun batang yang biasa dijumpai itu di minimarket, di supermarket misalnya. Contohnya sabun yang sering kita gunakan untuk mandi. Bisa juga sabun cair. Sabun cair di sini sudah banyak sekali ya. Ada sabun dalam bentuk cair dengan varian rasa dan varian warna dan juga manfaatnya. Ada yang memang digunakan untuk mandi, kemudian ada juga yang untuk cuci piring. Selanjutnya itu sabun handmade. Sabun handmade itu yang dibuat dan diolah sendiri. Sabun pada sendiri itu biasanya memang sabun tradisional yang memang digosokkan ya. Kalau sekarang sih sudah sangat jarang digunakan, apalagi adik-adik mungkin sudah banyak yang menggunakan sabun dalam bentuk cair. Kalau dia berbentuk cair, biasanya dia ditempatkan di dalam botol atau pompa. Jadi memang fungsinya dia lebih praktis, lebih hygiene. Sedangkan sabun handmade itu bisa juga dia dalam bentuk gel ya, ataupun dalam bentuk krim. Jadi memang banyak sekali bentuk dan jenis sabun itu sendiri. Sabun itu sendiri banyak sekali manfaatnya. Selain dia dapat melembabkan kulit, dia juga mudah untuk dibuat, kemudian berkelanjutan. Artinya apa? Dengan kita membuat sabun itu sendiri, kita bisa jual menjadi produk unggulan. Kenapa? Karena memang dari nilai lebih ekonomis, baik bahan bakunya maupun proses pembuatan yang mudah. Tantangan pemanfaatan sisa minyak sawit ini memang banyak sekali tantangannya. Yang pertama ini ada ketersediaan teknologi yang memang sekarang masih minim. Kemudian kualitas sisa minyak sawit kita yang memang kurang baik. Kemudian pemasaran dan distribusi. Nah, untuk pemasaran distribusi ini sendiri kita dapat membangun jaringan-jaringan pemasaran ya, sehingga pemasaran terhadap produk sabun ini bisa lebih luas lagi. Ini contoh dari produk sabun dari minyak sawit ya, bisa adik-adik lihat. Ini ada sabun mandi yang biasa kita gunakan, ada sabun cuci piring, kemudian sabun cuci tangan. Mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa Ibu tampilkan, tapi ini adalah salah satunya. Peluang dan tantangan masa depan. Jadi adik-adik mulai bisa memikirkan dari sekarang bagaimana sih membuat sabun dari limbah minyak jelantah tapi memiliki atau menawarkan peluang yang sangat besar. Namun juga memikirkan bagaimana menghadapi sejumlah tantangan di masa depan. Jadi kalau kita berbicara peluang, kita juga akan memikirkan bagaimana pengurangan limbah dan dampak lingkungan. Bagaimana pengolahannya, bagaimana pencemarannya, apakah ini bisa berakibat terhadap toksisitas apabila digunakan berulang-ulang kali. Kalau misalnya mau dibuang, apakah ini tidak menjadi limbah yang nanti bisa mencemari lingkungan. Kemudian peluang ini juga bisa kita pikirkan terhadap bagaimana sih inovasi produk yang ramah lingkungan. Bagaimana sih cara perkembangannya agar sabun dari minyak jelantah ini tetap ramah lingkungan tapi dia memiliki kategori yang unggul. Kemudian kita juga bisa memikirkan peluang ekonominya. Dengan modal yang sangat kecil dan bahan baku yang sangat mudah didapat, kita dapat memproduksinya secara lokal atau bahkan ekspor. Sehingga dengan hal ini kita lakukan, ini bisa menjadi edukasi kesadaran masyarakat bahwa mengolah minyak jelantah menjadi sabun, sehingga masyarakat banyak yang sadar terhadap lingkungan. Adik-adik juga bisa mengajarkan bagaimana diversifikasi produknya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.